Halo semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Saya Arif Prasetyo dari tim pengajar jaringan komputer, jurusan Teknologi Informasi Polinema. Kali ini kita berada dalam kelas online mata kuliah jaringan komputer, pertemuan yang pertama, bagian pertama. Pada video ini kita akan bahas apa itu jaringan komputer dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Kita definisikan jaringan komputer itu sebagai dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung menggunakan media tertentu, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Perangkat komputasi di sini tidak selalu komputer ya, tetapi perangkat-perangkat yang memiliki fungsi komputasi atau perhitungan data digital. Contohnya laptop, komputer PC, desktop, smartphone, mobile devices yang lain, game konsol, ya, itu juga merupakan perangkat komputasi. Mereka terhubung dengan media, bisa saling berkomunikasi, berbagi sumber daya, itulah yang dimaksud dengan jaringan komputer. Sumber daya yang dibagi apa saja? Jadi sumber daya komputer yang bisa dibagi di dalam jaringan adalah pertama file tentunya. File bisa berupa dokumen, gambar, musik, video. Berikutnya alat input-output seperti contohnya printer networking. Biasanya terhubung juga dengan scanner, kamera CCTV, kamera IP yang terhubung ke sebuah perangkat bisa dibagi pakaikan dengan perangkat komputer lain di dalam satu jaringan. Selain itu prosesor. Jadi prosesor juga bisa dibagi. Jadi untuk tugas-tugas komputasi yang berat, banyak prosesor bisa dikerahkan menggunakan jaringan untuk menyelesaikan tugas komputasi yang berat. Contohnya rendering, animasi film-film besar itu biasanya dilakukan menggunakan banyak prosesor yang terhubung dengan jaringan supaya bisa cepat selesai. Berikutnya adalah sumber daya media penyimpanan. Kita bisa memakai storage perangkat atau server atau komputer lain untuk menyimpan dokumen kita, file kita. Contohnya di sini ada Google Drive, Mediafire, Rapid Share zaman dahulu. Situs-situs yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan dokumen kita. Lalu selain itu semua juga bisa jaringan atau internet itu yang bisa kita sharekan, kita bagi pakaikan di dalam jaringan. Jadi jaringan dibagi dalam jaringan ya. Jadi internet yang dimiliki satu perangkat bisa kita bagikan ya, hotspot gitu ya. Sehingga perangkat lain yang terhubung dengan perangkat kita bisa memanfaatkan menggunakan jaringan internet. Nah, apa pengaruh kehadiran jaringan komputer terhadap kehidupan kita sehari-hari? Ya, Anda sekarang lahir sudah menggunakan jaringan komputer dalam kehidupan Anda. Sekarang dibalik, gimana kalau nggak ada jaringan komputer? Apa yang berubah? Ya, yang pertama cara kita mendapatkan informasi dan berita. Kalau nggak ada HP, smartphone, bingung. Ya, itulah pengaruh jaringan komputer. Gimana cara kita mendapatkan informasi dan berita? Kalau sekarang semuanya bisa kita akses dengan cepat, dengan mudah, ya, dengan adanya jaringan komputer yang terhubung ke perangkat kita. Informasi perbankan, ya, informasi cuaca, berita-berita di dunia, di belahan dunia yang lain, cepat sekali sampai ke diri kita, informasi dan beritanya. Lalu selain itu juga lalu lintas, informasi lalu lintas, Google Map, atau bahkan sekarang di kota-kota tertentu sudah ada informasi traffic ya, area traffic control system yang sudah bisa di-share, bisa diakses oleh siapapun. Jadi kalau nggak ada jaringan komputer gimana? Manual, mendengar berita ya harus ketemu orang, ya berbagi informasi dan berita, mendengarkan TV, baca koran, mendengarkan radio, ya itu berubah cara kita mendapatkan informasi dan berita. Selain itu adalah cara kita dalam berkomunikasi. Kalau nggak ada jaringan komputer, gimana kita berkomunikasi dengan orang? Ya,
Ya kalau mau berbicara atau berkomunikasi ya harus datang langsung, bertatap muka, berbicara secara langsung. Janjian, bertatap muka juga untuk mengadakan pertemuan atau janji secara fisik juga. Nah, sekarang dengan banyaknya aplikasi yang ada, itu komunikasi dirasa sangat-sangat termudahkan dengan adanya jaringan komputer. Ada WhatsApp, mau berbicara, mau bertukar pesan, mudah, kapanpun bisa dengan murahnya dan terjangkaunya jaringan komputer. Mau ketemu melihat wajah, video call, ya, jadi sangat-sangat mudah. Berikutnya, pengaruh jaringan komputer adalah pada cara kita belajar. Cara belajar kita sekarang dengan adanya jaringan komputer seperti ini sangat dimudahkan, ya. Secara online banyak sekali materi tersedia di internet. Pelajaran bisa kapanpun kita akses. Saat kita mau, ya harus mau ya. Kita belajar, kita ada, tersedia banyak. Yang terstruktur seperti perkuliahan ada LMS, Learning Management System, ruang guru, dan lain sebagainya. Tidak perlu kita ketemu langsung dengan gurunya, kita bisa mendapatkan ilmunya. Itu cara kita belajar. Berikutnya cara bekerja. Cara bekerja juga berubah. Dengan adanya jaringan komputer, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote. Remote, ya, secara jarak jauh. Tidak perlu ke kantor, WFH, sekarang kayak gini, bisa work from home ya, bisa dilakukan dari rumah, dari manapun kita bekerja. Tidak hanya orang-orang kantoran, ya, tenaga medis, ya, itu juga ada pergeseran, perubahan cara mengukur data-data pasien, contohnya. Petani, nah di sini gambarnya memanfaatkan teknologi jaringan komputer IoT, Internet of Things, untuk melakukan pemonitoran dan aksi terhadap lahan pertanian. Nah, itu sudah berubah. Ya. Lalu apalagi? Yang lain adalah perubahan dalam cara kita mendapatkan hiburan. Nah, ini sangat berpengaruh. Ya, porsi terbesar dalam kehidupan kita sekarang sudah sangat-sangat membutuhkan hiburan kayaknya. Cara kita mendapat hiburan berubah. Nah, dengan adanya jaringan komputer kita bisa mengakses YouTube, video, apapun ada, kapanpun bisa kita akses. Musik, ya, contohnya di sini Spotify. Film, ya, contohnya di sini Netflix. Dengan adanya jaringan komputer kita bisa mengakses. Selain itu apa? Ya, permainan secara digital dan online. Ya, ini adalah yang berubah dengan adanya kehadiran jaringan komputer ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih komunikasi antar perangkat itu terjadi di dalam jaringan komputer? Nah, perangkat-perangkat komputer berkomunikasi secara analogi dan logika bisa disamakan dengan manusia karena yang menciptakan adalah manusia, komputer diciptakan oleh manusia, berkomunikasi mirip juga dengan cara manusia berkomunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses pemindahan ide, pesan, atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Itu yang disebut dengan komunikasi. Jadi kalau pada komputer sama juga, pemindahan informasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Sama. Ada aturan nggak di dalam komunikasi? Ada. Jadi supaya komunikasi itu berjalan, perlu adanya aturan. Contohnya, identifikasi pihak yang saling berkomunikasi. Siapa aja sih yang berkomunikasi? Kalau tidak teridentifikasi, nggak bisa berkomunikasi. Tidak akan bisa terjadi komunikasi yang baik. Saya berbicara dengan siapa? Ya. Lalu yang kedua, aturan di dalam komunikasi adalah metode komunikasi yang digunakan. Jadi harus ada kesepakatan kita mau menggunakan metode komunikasi yang
bagaimana antar pihak yang berkomunikasi melalui langsung, berbicara langsung, melalui surat, melalui telepon, melalui email, yaitu harus ada kesepakatan yang diatur. Nah, apalagi aturan dalam komunikasi? Bahasa, tentunya harus kita samakan bahasa ya, agar pesan atau informasi bisa tersampaikan, tentunya harus menggunakan bahasa yang sama supaya bisa saling memahami. Lalu kecepatan juga perlu diatur. Kecepatan dalam komunikasi jangan sampai berbeda kecepatan ya, yang satu ngomongnya cepat, yang menerima penerimaannya otaknya itu lambat, nggak sampai. Jadi komunikasi jadi buruk atau gagal. Lalu perlu enggaknya konfirmasi kejelasan penyampaian. Perlu diatur bagaimana melakukan konfirmasi kejelasan penyampaian informasi. Contohnya kalau nggak ngerti gimana cara mengkonfirmasi, kalau nggak sampai gimana cara mengkonfirmasi, ya perlu diatur di dalam komunikasi yang baik. Kalau kita kirim surat, sampai enggak, gimana ngeceknya? Kirim paket, itu juga komunikasi. Berbicara, tersampaikan enggak ide kita? Gimana cara mengkonfirmasi ketersampaian, kejelasan informasi? Ya, itu perlu diatur. Sama juga di komputer juga, di jaringan komputer harus ada aturan. Aturannya disebut dengan protokol kalau di networking atau jaringan komputer. Kualitas komunikasi. Komunikasi dikatakan sukses apabila pesan atau informasi itu tersampaikan dengan jelas antara pihak yang saling berkomunikasi. Kalau informasi sampai tapi tidak jelas, ya berarti komunikasi gagal kan ya. Nah, apa yang bisa mempengaruhi tingkat kesuksesan dalam komunikasi? Jadi kualitas komunikasi itu dibagi dua, yang mempengaruhi adalah faktor eksternal dan faktor internal. Jadi ini kalau contohnya gambar komunikasi, ya, yang mempengaruhi apa? Kalau dari faktor eksternal, jumlah perubahan bentuk pesan hingga ke tujuan, jumlah perpindahan pesan hingga ke tujuan, jumlah banyaknya pesan pada jalur komunikasi, kualitas jalur komunikasi itu sendiri, dan waktu yang tersedia untuk melakukan komunikasi. Ini faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas komunikasi. Jumlah perubahan bentuk pesan hingga ke tujuan. Jadi mungkin pesan itu mengalami perubahan bentuk dari si pengirim atau pihak asal ke pihak tujuan. Mengalami perubahan bentuk berapa kali? Nah, dia mungkin lewat teks, lewat HP, dikirim ke orang, lalu orang ini menyampaikan ke orang lain sampai ke tujuan. Berubah metodenya atau cara pesan itu disampaikan ya hingga ke tujuan. Lalu berapa banyak pesan yang harus dia sampaikan ke tujuan, itu juga bisa simpang siur informasinya, bisa mengacaukan konsentrasinya sehingga pesan akhirnya banyak kesalahan. Lalu kualitas jalur komunikasi, mungkin pada saat telepon atau saat berbicara banyak noise, banyak keributan di sekitar kita sehingga susah kita dalam menyampaikan maksud dengan jelas. Lalu waktu yang tersedia untuk melakukan komunikasi, yaitu juga sangat mempengaruhi kualitas atau suksesnya komunikasi. Contoh, ingin menyampaikan materi yang banyak, gimana caranya? Kalau dalam waktu sekian menit. Nah, itu waktu ternyata mempengaruhi sukses atau tidaknya komunikasi. Ya, itu dari faktor eksternal. Kalau dari faktor internal ini kaitannya terhadap informasi yang dikomunikasikan. Jadi pesan atau informasinya itu terkait dengan itu yang disebut dengan faktor internal. Apa saja faktor internal? Ukuran pesan. Nah, pesan yang singkat lebih mudah, lebih gampang berhasil disampaikan daripada pesan yang atau informasi yang banyak. Ya, kalau paket juga sama di sini, paket yang besar lebih susah, lebih
susah dikirim daripada paket yang simple, yang kecil-kecil. Ya. Kompleksitas pesan. Nah, pesan yang bertele-tele, pesan yang kompleks tentunya memiliki kesulitan yang lebih disampaikan daripada pesan yang sederhana. Dan penting tidaknya informasi atau pesan. Jadi kalau penting, maka perlu ditekankan informasi atau bahkan diulang-ulang penyampaian informasinya. Jadi kalau paket ini penting, maka harus didahulukan. Ya. Pesan penting juga harus diutamakan, disegerakan. Itu mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Nah, oke, jadi jaringan itu diciptakan untuk mendukung bagaimana manusia itu bisa secara mudah, secara cepat melakukan komunikasi antar manusia. Nah, jaringan ada yang bermacam-macam bentuk, bermacam-macam luasnya, bermacam-macam kapasitas dan kemampuannya, tapi secara umum unsur-unsur pembentuk jaringan itu sama semuanya. Ya, yang pertama ada perangkat yang membentuk jaringan. Ada perangkatnya, lalu ada media yang menghubungkan, lalu ada pesannya atau informasi yang dilewatkan di dalam jaringan komputer, dan ada aturannya atau protokol di dalam jaringan yang mengatur bagaimana informasi itu mengalir ke seluruh jaringan. Nah, itu protokol. Nah, unsur pembentuk tadi bisa dibagi menjadi dua komponen. Ya, komponen secara hardware atau perangkat keras dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras artinya yang bisa kita lihat ya secara fisik, media dan perangkat-perangkat keras yang lain. Lalu secara software atau perangkat lunak itu protokol-protokol dan pesannya itu sendiri. Itu komponen di dalam jaringan. Nah, bagaimana sih pesan atau data itu dikomunikasikan lewat jaringan komputer? Nah, data, informasi, file itu dikomunikasikan, dikirimkan melalui jaringan, itu dipotong-potong terlebih dahulu, baru ditaruh di dalam media jaringan. Jadi data yang mau dikirim dibentuk di suatu perangkat pengirim, itu tidak langsung ditransmisikan melalui media. Tetapi karena media itu biasanya di dalam jaringan bersama-sama digunakan dengan perangkat lain, maka harus bergantian. Sehingga data yang mau dikirim dilakukan proses pemotongan kecil-kecil. Lalu potongan kecil itu ditaruh di media jaringan bersama dengan mungkin orang atau perangkat lain yang ingin menggunakan media yang sama. Jadi ada proses pemotongan data, lalu ada proses peletakan data ke dalam media jaringan. Jadi ada proses pemotongan, itu disebut segmentasi. Jadi segmentasi itu adalah proses pemotongan data menjadi potongan kecil-kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, data itu sebelum dikirim dipotong-potong baru ditaruh ke media jaringan. Ini proses segmentasi, ya. Jadi proses pemotongan data menjadi kecil-kecil dan multiplexing. Multiplexing ini proses yang mengatur bagaimana data atau potongan data yang kecil-kecil itu bisa secara sukses ditaruh ke media yang digunakan bersama-sama dengan mungkin perangkat yang lain, sehingga tidak terjadi tabrakan. Nah, beginilah cara jaringan itu mengirimkan sebuah data atau informasi di dalam jaringan komputer. Ya. Oke, kita bahas sekarang unsur pembentuk yang pertama, perangkat jaringan. Unsur pembentuk jaringan komputer yang pertama adalah perangkat. Perangkat ada dua macam, end devices dan intermediary devices. Perangkat akhir dan perangkat perantara kalau bahasa Indonesianya. Apa itu perangkat end devices? End devices itu alat yang kita pakai, yang langsung berhubungan dengan manusia yang menggunakan jaringan. Itu perangkat end devices. Role atau peranan dari end devices ada tiga macam. Perangkat tersebut bisa menjadi klien saja, bisa menjadi server yang memberi layanan atau service, atau bisa berperan sebagai dua-duanya. Bisa perangkat itu sebagai klien dan server sekaligus. Ya. Lalu
intermediary devices atau perangkat perantara yang memiliki fungsi dia menjamin ketersambungan antar perangkat-perangkat end devices. Jadi dia menyediakan konektivitas atau keterhubungan, dia menjamin terkirimnya aliran data di seluruh jaringan. Itu intermediary devices. Nah, contoh perangkat end devices atau perangkat akhir yang kita pakai langsung itu contohnya adalah komputer, network printer, IP kamera, VoIP, dan smartphone. Itu contoh-contoh end devices. Nah, kalau kita lihat di sini, end devices itu adalah perangkat yang menjadi awal pihak komunikasi di dalam jaringan dan menjadi akhir. Disinilah di end devices itulah data pertama kali dibuat untuk dikirimkan. Ya, jadi ini adalah end devices. Jadi perangkat tujuan, perangkat pengirim, dan perangkat tujuan komunikasi di dalam jaringan komputer itu end devices. Nah, sedangkan intermediary devices, contohnya adalah switch atau hub, lalu ada access point, ada router, ada bridge repeater extender. Nah, ini contoh-contoh dari perangkat perantara jaringan. Jadi perangkat yang tidak langsung kita gunakan tetapi dia sebagai penjamin keterhubungan antar perangkat akhir. Itu intermediary device. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk dia menjamin tadi bagaimana pesan itu bisa sampai ke tujuan, ke perangkat akhir tujuan. Ya, di sini terjadi proses pemilihan jalur, dia memastikan pesan itu tidak rusak ya. Kalau rusak minta dikirim ulang, itu tugas dari intermediary devices. Menentukan jalur di sini kita lihat ya, mana yang paling cepat, jalur sampai ke tujuan itu yang dipilih. Itu tugas dari intermediary devices atau perangkat perantara. Unsur berikutnya pembentuk jaringan adanya media jaringan. Media jaringan ini adalah saluran tempat pesan itu melakukan perpindahan dari perangkat satu ke perangkat lain, entah itu end devices ataupun intermediary devices. Di dalam jaringan komputer ada 3 macam kategori media jaringan, ya, media kawat tembaga, kabel tembaga, lalu media fiber optics, serat optik ya, sekarang sudah umum, dan media wireless tanpa media fisik. Jadi menggunakan atmosfer. Nah, itu media jaringan. Lalu berikutnya kita akan bahas jenis-jenis jaringan. Jadi jenis jaringan berdasarkan luasnya itu bisa dibagi menjadi yang pertama local area network atau LANs. Local area network ini jaringan yang biasanya hanya melingkupi satu daerah secara geografis, ya, terpusat secara geografis nyambungnya. Jadi melingkupi rumah atau bangunan atau kampus itu disebut local area network. Nah, berikutnya ada jenis jaringan yang kedua, wide area network. Wide area network ini kalau kita artikan adalah jaringan dengan area yang luas. Ini sebenarnya merupakan LAN ya, local area network yang terpisah secara geografis lalu dihubungkan dengan sebuah jaringan. Ya. Ini disebut WAN. Jadi keseluruhan ini LAN dan ada jaringan lagi yang menghubung. Ya, ini LAN-nya terpisah secara geografis ya. Kita lihat di sini terhubung dengan jaringan lagi sehingga bisa saling terkoneksi. Ini disebut dengan wide area network. Intinya secara geografis dia sudah terpisah, tidak tersambungkan. Ya, tidak bisa dikategorikan terkumpulkan menjadi satu area geografis. Itu WAN. Dan yang terakhir internet. Nah, internet ini kita pahami sebagai jaringan-jaringan yang terkoneksi secara global. Global itu apa? Mendunia. Ya, terhubung secara mendunia. Itu yang kita sebut sebagai internet. Ya, jelas? Oke, nah berikutnya ini adalah simbol-simbol yang kita umum
pakai di dalam menggambar jaringan atau representasi di jaringan komputer ya. Kalau router itu simbolnya seperti ini, bulat dan ada panah masuk, panah keluar secara silang. LAN switch ada LAN hub, kotak dengan banyak anak panah keluar, itu LAN switch, ini hub, server, komputer, desktop, laptop, lalu tembok, ini biasanya adalah firewall, kita gunakan dengan firewall. Wireless, ada gelombang ini ya, kalau gelombang seperti ini gambarnya ini menunjukkan media wireless. Kalau garis lurus itu LAN, garis petir itu WAN. Wireless router sama dengan router tapi ada antenanya. Oke, sekian kita selesaikan bagian pertama, video pada bagian pertama. Semangat selalu.